Oke Bray, Assalamualaikum, Sampurasun, Samprajan. Kita bertemu kembali di program Ici Kibung di Saung bersama saya, Ambu Ici Danke. Hari ini saya ditemani Kang Sansan, anu ganteng, anu kasep, nu bagir, anak Ambu. Dan juga seorang bintang tamu yang tidak kalah gantengnya. Silakan Kang Sansan. Oke Kang ya, ibaratnya ginilah, nggak kenal maka tak sayang. Daripada saya salah mengenalkan, sok Akang aja kenalin sendirilah. Baik. Kenalkan, nama saya Ilham Arya Pratama. Asal saya dari Kuningan, tepatnya Cigugur kan. Adapun saya sehari-hari ya sebagai anak dari kedua orang tua saya yang bernama Ukar Kardilam dan Sri Wahyuni, di mana mereka itu orang tua tercinta untuk saya, gitu kan? Ya. Nah, gini ya Kang, saya manggilnya apa? Ilham aja Ambu. Kang Ilham ya? Betul. Kang Ilham. Kang Ilham ini dari Cigugur, tepatnya di Desa Lumbu. Lumbu. Betul. Nah, di situ ada Situ Hiang ya. Betul. Nah, Situ Hiang. Kang Ilham ini aktivitas sehari-hari itu di apa? Aktivitas saya begini Bu. Pertama, saya hobi bonsai. Ya. Kedua, untuk profesi saya sendiri, cita-cita saya sebagai pelaut Bu. Wih, edan Bray. Pembonsai dan juga pelaut. Untuk saya pribadi, alhamdulillah sudah lulus kuliah di Akademi Pelayaran, yang tepatnya itu AKMI Swakabadi Cirebon, di Cirebon tempatnya. Saya lulus kurang dari 4 tahun, 3 tahun 8 bulan saya sudah lulus. Yang kebanyakan itu 4 tahun baru lulus, saya kurang dari 4 tahun sudah lulus. Dan alhamdulillah sekarang ini saya sedang standby di 3 perusahaan. Mantap. Perusahaan pelayaran tentunya. Apabila memang sudah memenuhi atau sudah kruceng, Ya. saya tinggal naik kapal lagi. Oh, Gitu. berlayar. Tuh, Gitu gimana? ya. Jadi gini Kang Sansan, ceritanya ini mah hanya sebatas selingan ya. Tuh, mengisi Tapi waktu hobi. kosong. Iya. Kalau selingan Kang Sansan apa? Ya kalau Contohnya? saya sehari-hari kalau selingan banyak juga sih. Ini mah terlalu banyak selingan. Banyak Edan selingan. pokoknya mah. Gitu kan? Ayo lanjutkan. Jadi gini Kang, dari tadi saya lihat-lihat ini ya, bonsai gitu kan. Tuh. Tapi bukan dari kayu, bukan bonsai-bonsai seperti yang biasanya lah. Ini mah kayak dari kawat-kawat apa ini ya? Bukan tanaman hidup Bukan ya. tanaman hidup gitu. Tuh. Kayaknya bikinnya tuh gimana gitu, kayak rumit. Bisa dijelaskan nggak Kang, ini bahan-bahannya dari apa-apa saja, proses pembuatannya berapa lama, terus apakah ada nilai jual juga selain nilai seninya gitu? Baik. Coba dijelaskan Kang. Baik, begini Kang, sebelumnya kenapa sih saya bisa berbuat seperti ini? Iya. Awal mulanya saya hobi bonsai. Saya dididik oleh ayah saya untuk bisa hobi bonsai. Awal mulanya dari SD saya disuruh nyiram Kang. Nyiram bonsai, kedua perawatan, ketiga sampai saya bisa ngebentuk bonsai. Nah, adapun untuk seperti ini, produk saya yang sekarang ini, sebelumnya saya bisa ngawat bonsai yang asli. Nah, dari situ saya kepikiran, kayaknya kalau bonsai asli butuh proses dan nggak bisa langsung blek jadi seperti Langsung ini. jadi. Nah, kalau ini saya terinspirasi di YouTube. Pertama saya lihat orang luar, yaitu orang Thailand. Saya lihat, loh, kok bisa gitu kawat seperti ini. Nah, saya punya basic bonsai, akhirnya saya coba. Nah, inilah jadi produk Jelas seperti ini. Iya. Terus kalau ini bahan-bahannya tuh dari bahan bekas atau emang kita sengaja beli Kang? Nah, untuk pertama saya pembuatan saya dari bekas. Untuk dari bekas itu cuman kurang artistik Kang, karena dia ada sedikit kayak kurang kurang lurus, kurang maksimal, iya. betul Ambu. Akhirnya saya mencoba beli.
dan beli satu gulungnya itu 10 meter panjangnya, harganya itu 10.000. Itu di online banyak begitu. Dan warnanya juga bervariasi. Ini adalah kawat aluminium warna hijau, yang ini warna putih, Iya. begitu. Dan masih banyak lagi warna, begitu. Terus kalau misalnya untuk proses, contohlah yang kecil inilah, yang kecil ini, dari pemilihan bahan sampai jadi seperti ini itu memerlukan waktu berapa hari ibaratnya? Hari baik. Untuk yang kecil seperti ini kan, saya butuh hanya dengan sekitar 3 jam untuk terfokuskan. 3 jam saya butuh. Karena menurut saya, karena saya hobi dan sudah di luar kepala saya lah gitu untuk membentuk. Karena ini kan imajinasi ya kan bentuknya ya. Kalau imajinasi itu kan dari kitanya. Kalau kitanya berimajinasinya sudah tentang bonsai, sudah biasa, akhirnya kita ya udah kita buat sesuai imajinasi kita, sesuai arah dan hati kita pinginnya apa gitu. Dan akhirnya terbentuklah seperti ini begitu. Dan ini bukan hanya sekedar untuk koleksi doang kan? Bukan kan? Buat dijual Berarti juga. bisa dijual Betul, juga. betul. Nah, kalau kisaran ibaratnya sebesar inilah. Sebesar ini kan, sebesar ini saya jual untuk pertama ini produk saya jual 50.000. 50.000. Ya, karena dari bahan dan dari proses pembuatannya juga kan membutuhkan skill dan imajinasi begitu kan. Itu sama batunya dijual. Betul, Kamu mau bapaknya. Edan. Batu-batu dijual. Terus ini emang segini atau di galeri masih banyak contoh-contohnya? Masih banyak. Masih Kang. banyak. Ya, masih banyak. Ini saya hand sampel, saya bawa dan kebetulan sampel ini saya bawa yang berupa-berupa. Ini berupa kawat, ini ada pernak-perniknya, ini ada hewan-hewannya, ini full pernak-pernik campur batu. Dan ini saya taruh di batu karang. Mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin disimpan di aquascape begitu kan. Iya. Oh, berarti di akuarium aquascape juga bisa berarti Bisa, ini. bisa kan. Nggak bakalan ada karat, Kang? Kalau aluminium setahu saya tidak ada karat kan. Karena di bonsai Bukan besi ya? ya bukan besi. Di bonsai juga kan dikawat dan itu kan setiap hari kena hujan, disiram dan itu tidak ada berkarat. Iya, 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 iya. Terus Nih, kalau ini, Ya, Bu. Bu, Saya lihat kan beda-beda bentuk ya. Tuh. Nah, contoh di bonsai sendiri itu kan ada beberapa jenis bentuk yang kalau diikat maya buku Ya, istilahnya betul. ada yang kontemporer, Betul, kan itu betul. gitu ya. Nah, bisa nggak jelasin ini bentuk apa? Apakah ini juga ada filosofinya kan Oh, gitu baik, ya? baik. Biar teman-teman di sana paham, bukan hanya sekedar bonsai atau bukan hanya sekedar seninya saja gitu kan. Karena yang kita ambil itu bukan hanya satu bentuk tapi harus ada filosofi, Betul. mengandung keindahan juga ajarannya gitu kan. Biasanya kalau bonsai itu kan ada. Iya, betul, Bu. Baik, untuk di bonsai sendiri, Akang, Ambo, banyak bentuknya dan banyak jenisnya. Untuk bentuk yang saya tahu, Ibu, pertama itu bentuk bunjin. Bunjin. Iya, bunjin. Kok Bunjin bau-bau itu ya? bau apa, Bu? Ya maksudnya luar negeri gitu Ya, ya. betul. Oh. Karena untuk standarnya bonsai itu awal mulanya Jepang, Bu. Jepang itu turun temurun. Ya, betul Ya. kan. Jepang itu turun temurun sampai penyerahan mahkota itu di Jepang sama dengan bonsainya. Makanya di Jepang itu bonsai itu sudah ratusan tahun, Bu. Oh. Umurnya. Begitu. Semakin tua bonsai umurnya, semakin mistisnya keluar. Kalau orang Jepang bilang begitu. Ada karakter khusus karakternya. ya gitu. Betul, ada karakter khususnya begitu. Nah, bunjin, kedua jasket. Jasket itu seperti air terjun. Begitu. Terus kontemporer, Ya. terus kalem. Kalem tuh jadi kayak beringin, itu kalem. Bedanya. Apakah yang seperti ini? Nah, ini seperti Ini ada maung-maung. ya, Edan. ini lebih ke bunjin, Bu. Iya. Dia semi dobrak Mau. gitu ke bawah. Ini ya. Iya. Ini semi bunjin. Semi ya. bunjin, ya. Terus ini buat apa? Buat nangkel atau gimana ini? Ah, Biar ceri- maungnya bisa karayap. Iya, betul. Ceritanya ini saya buat seperti di Kung Fu Panda, Ibu tahu? Hah? Kung Fu Panda? Ya. Ya. Ah, film Kung Fu Panda. Ceritanya ini tuh si monyet dengan si harimau, Bu. Jadi saya buat seperti itu. Ini ceritanya
arenanya si monyet latihan. Oh, Begitu. iya. Ini si macan dia arenanya dia untuk tempat berlari dia. Begitu. Jadi Ini imajinasi saya Iya, begitu, Bu. dua tempat ya, Iya, tapi di tempat satu latihan. bentuk gitu Betul, ya. betul. Luar biasa. Pokoknya edan, ini bonsai ayam maung, ayam monyetan. Gitu. Bisa latihan. Berarti kalau bikin bonsai seperti ini kita harus banyak berimprovisasi dan berimajinasi Betul, ya. betul Kang, betul sekali. Itu dibutuhkan Kang. Cuman yang saya penasaran tuh proses bikinnya ini nih. Dari bahan mentah sampai jadi seperti ini tuh gimana gitu, penasarannya tuh. Salieur ya. Soalnya kan ini dibulat-bulat gini. Kalau bahasa Sunda menjengkel kayaknya ya bikinnya Ya, tuh. harus sabar. Harus sabar Betul. gitu ya. Karena kita bonsai itu Ambu sebenarnya Akang melatih kesabaran. Kedua, melatih imajinasi kita. Imajinasi itu terletak di otak kanan ya Kang. Otak kanan kita itu dilatih sebenarnya dengan seni begitu. Karena seni itu terletaknya di otak kanan kita begitu. Tapi mungkin Ambu di video selanjutnya bisa lah Bisa. kayaknya cara bikin ini. Siap. Penasaran? Ya, bisa nanti bisa ya dipraktekkan cara bikinnya biar kan dari kawat yang lurus ya Betul, betul. bisa mengkol gitu kumaha carana kan Baik. gitunya. Baik. Bisa jadi kembang gitu kumaha carana biar orang lain paham gitu Iya, kan. betul. Itu. Berarti si Akang mah kerjanya membengkokkan yang lurus ya. Iya, Iya. betul. Tapi bukan penyesatan. Ya. Bisa itu. Jadi kawat yang diedankeun. Iya. Seni jadinya kan. Oh iya, jadi seni yang indah. seni yang indah dan artistik. Iya. Tapi selain bonsai yang berarti kan ini benda mati ya. Betul. Berarti yang hidup juga punya banyak. Punya, alhamdulillah saya di rumah terutama sih itu lebihnya ke orang tua saya yang punya. Saya hanya merawat dan membantu orang tua saya, Bu, untuk membudayakan, istilahnya mengembangbiakan lah bonsai tersebut gitu. Salah satu contohnya yang dikembangbiakan itu bonsai cemara sinensis, itunya khususnya cemara sinensis. Karena untuk ciri cemara tersebut tuh banyak, Ibu. Ya. Cemara udang, cemara duri, cemara sinensis, cemara Papua, terus sargenti, Iya. banyak jenisnya. Tapi orang tua saya lebih ke sinensisnya begitu. Ke impor ya. Betul. Cemara impor. Iya. Nah, Kang Ilham, biar saudara-saudara kita, teman-teman kita misalkan mudah untuk mengontak atau mendapatkan barang ini, caranya gimana? Apakah Kang Ilham punya Facebook kayak Kang Sansan ya? Iya. Kang Sansan punya Facebook? Alhamdulillah. Lamun ke dipambelikeun ya. Alhamdulillah. Nah, terus Masih lewat dicicil WA. Facebook abdi teh. Oh, ya Allah, siga panci wae nya si eta mah. Nah, kayak Facebook, WA, IG atau apa gitu Baik, kan? Bu. Baik. Sebelumnya saya punya Instagram dan Facebook. Nama Instagram saya itu Ilham Arya Pratama. Itu nama Instagram saya, nama Facebook saya sama Ilham Arya Pratama juga. Jadi apabila rekan-rekan dan teman-teman atau Ambu Akang barangkali pingin memesan atau pingin yang namanya menyimpan hasil karya saya di rumah, tinggal hubungi saya, Iya. yaitu di lewat Instagram saya dan Facebook saya. Atau di bawah inilah. Ya, Iya. di bawah ini. Iya. Betul kan. Facebooknya dan IG-nya Ilham Arya Pratama ya guys. Ya teman ya Bray. Tapi sebenarnya ya Kang ya, Ya, ibaratnya kan kalau ini kan ini udah jadi ya Kang ya. betul. Dari segi bentuk, dari segi apa, apakah kita bisa pesan kalau mau ibaratnya bentuknya seperti apa gitu kan, batangnya menjulang seperti apa bisa? Bisa. Bisa. Kebetulan saya sudah menerima pesanan 3. Rekan saya menginginkan bentuk seperti pohon beringin. Ya. Sudah saya buatkan. Dan alhamdulillah sudah jadi dan sudah disimpan di rumahnya. Jadi untuk teman-teman nggak hanya bentuk sesuai saya, keinginan rekan-rekan juga pingin Bisa, model ya. seperti apa bisa. Punya Akan saya model buatkan. sendiri Betul. gitu kan. Tolong bikinin Iya, kan betul. gitu. Bisa. Kayak Sansan kan, Kang Sansan ini butuh dia punya model pohon kelapa misalnya ya, dibikin seperti ini bisa ya. Bisa. Baiklah Kang Ilham, terima kasih ya. Sama-sama, Terima Ambu. kasih sudah hadir ke sini Kasih. di acara Predi Program Icikibung di Saung bersama saya Ici. Enangger. Nah,
untuk teman-teman yang membutuhkan atau menginginkan memiliki produk ini nih, yang indah ini, yang ada monyetnya juga bisa, yang edan pokoknya produknya, bisa menghubungi link ini Link di bawah. ini gitu. Nah, terima kasih. Lanjut ke program acara berikutnya nanti di Icikibung di Saung bersama saya Ambu Iji. Edan ke